Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, bisa langsung dimulai saja Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Dan semoga kesehatan ini pun bukan cuma sekedar sehat di jasad kita, di badan kita, namun yang terpenting Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada hati kita agar senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan juga bisa tetap istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai al-maut menjemput kita semua. Nah, baik, kita lanjutkan kajian kita di pembahasan akhta'un nisa, yakni beberapa kesalahan-kesalahan atau kekeliruan pada seorang wanita, atau mungkin di sini diterjemahkan yakni 288 kesalahan wanita yang diremehkan, yang ditulis oleh Syekh Nada Abu Ahmad. Nah, kita sudah masuk pada pembahasan ke-6 di mana pada pembahasan yang lalu itu kita bahas yakni memakai pakaian ketenaran atau pakaian syuhur. Baik, di malam hari ini kita lanjutkan poin ke-6, yakni wanita yang memakai sepatu hak tinggi. Wanita yang memakai sepatu hak tinggi. Memakai sepatu hak tinggi bagi seorang wanita adalah bentuk kerusakan dan menyebarkan keburukan. Hal ini pertama kali terjadi pada Bani Israel. Jadi beliau di sini membawakan kisah bahwa wanita yang paling pertama melakukan hal tersebut yakni dari kalangan wanita Bani Israel. Tak kala para wanitanya memakai sesuatu seperti sepatu hak tinggi, supaya yakni tujuan mereka untuk menarik perhatian dan minat lelaki kepadanya. Disebutkan Abdul Razzaq rahimahullahu taala meriwayatkan hadis dalam musannafnya dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, ini disebutkan oleh beliau di sini, yakni Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullahu taala, dan beliau salah satu di antara ulama atau seorang alim dari negeri Yaman pada masanya. Nah, di mana di sini disebutkan dahulu wanita dan laki-laki dari Bani Israel itu salat bersama. Setiap wanita yang memiliki kekasih ketika mereka ada ketertarikan dengan laki-laki, salat dengan menggunakan kaki palsu. Tujuannya agar kelihatan tinggi oleh pasangan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan penyakit menimpakan haid atas mereka, supaya apa? Supaya mereka kadang itu sholat di rumah-rumah mereka. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud pun berkata, akhirkanlah mereka, yakni para wanita, dalam shaf sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan mereka. Nah, kemudian bersandar pada hadis tersebut di sini, sepatu hak tinggi menjadikan gaya berjalan seorang wanita akan menarik perhatian lelaki. Sebab sepatu itu membuat mereka berlenggak-lenggok dan berjalan gemulai. Maka dari sinilah
fenomena sepatu hak tinggi dikaitkan dengan suara yang menarik perhatian. Nah, ini disebutkan oleh beliau di sini. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Muslim dan Imam Ahmad rahimahumullah, ya, itu meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada masa Bani Israel ada seorang wanita yang pendek badannya. Ini disebutkan, kita coba mencari hadisnya. Kanat imra'ah min Bani Israel qasirah. Nah, jadi di zaman diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di masa Bani Israel, yakni umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni ada seorang wanita dari Bani Israel yang memiliki badan yang pendek, ya, memiliki badan yang pendek. Tamshi ma'an ra'atain tawilatain. Nah, kemudian wanita tersebut pun berjalan, ya, bersama dua wanita yang berpostur tinggi, ya, berpostur tinggi. Jadi ada beberapa orang yang jalan. Salah satu di antara mereka yakni wanita yang kurang tinggi, ya, kurang tinggi kita bahasakan di sini. Nah, kemudian, ya, mereka berjalan beriringan bersama dua wanita yang berpostur tinggi. Jadi ada yang kurang tinggi, ada yang tinggi. Nah, fattakhadhat rijlain min khashabi wa khatama min dhahabin mutbaq. Di sini disebutkan yang bertubuh kurang tinggi, ya, memakai dua kaki dari kayu. Yani mereka membuat tambahan untuk pijakan dia, ya. Kalau mungkin kita sekarang membahasakannya dengan dia pun memakai sendal dengan slop tinggi, ya, apa namanya? Ada tambahannya, saya lupa ya namanya. Nah, ya, ini semacam sendal atau sepatu untuk menambah tingginya. Dan mengenakan cincin dari emas yang digantung. Jadi ada hiasannya di sandal tersebut yang ditutup, ya. Nah, summa hasyathu miskan wa huwa atyabut thayyib. Nah, famarrat bainal mar'atain falam ya'rifuha. Nah, jadi kemudian dia pun memenuhinya dengan misk. Jadi ada tempat-tempatnya di sandal tersebut, nggak tahu dari di bagian mananya. Kemudian diisi dengan wewangian di tempat itu. Lalu wanita ini pun lewat di antara dua wanita yang tinggi, sementara mereka tidak mengenalinya. Ini mereka lewat dengan tujuan untuk apa? Wewangian tersebut dihentakkan ketika dia jalan, akhirnya mengeluarkan wangi yang harum. Nah, kemudian di sini beliau, ya, menghadirkan Dewan Fatwa Lajnah Da'imah lil Ifta, pernah ditanya, apa hukumnya memakai sepatu hak tinggi bagi wanita dan membubuhkannya rias kuku di kukunya, ini manikir, ya. Lalu mana yang lebih utama dari manikir atau khidab, cat kuku? Ada hiasan-hiasan kuku di zaman para wanita-wanita dulu, ya. Dan apa hukum membubuhkannya pacar ini bagi para wanita ketika sedang haid? Maka Lajnah Da'imah menjawab, wanita tidak diperbolehkan mengenakan sepatu hak tinggi. Ini fatwa Lajnah Da'imah. Sebab itu berpotensi membuat mereka jatuh dan terluka tentunya. Padahal manusia telah diperintahkan oleh syar'i untuk menjauhi hal-hal yang membahayakan dirinya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa surah keempat ayat ke-29. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh diri kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah
kedua surah Al-Baqarah, ya, ayat ke-195, di mana Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsin, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, sebagaimana ia dapat lebih banyak memperlihatkan bentuk tubuh wanita dan pantatnya, ya. Hal ini merupakan bentuk penipuan dan pengeksposan sebagai perhiasan. Nah, yakni kemolekan tubuhnya, mengekspos tubuhnya. Yang sebenarnya wanita mukminah dilarang untuk menampakkan perhiasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yubdina zinatahun illa li bu'ulatihinna aw abaihin aw abai bu'ulatihin aw abanaihin aw abana'i bu'ulatihin wa ikhwanihin aw bani ikhwatihin aw bani akhwatihin aw nisaihin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah engkau menampakkan perhiasannya, yakni para wanita, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, yakni ayah dari wanita tersebut, atau ayah suami mereka, yakni mertua laki-laki, atau putra-putra mereka, yakni anak dari wanita tersebut, atau putra-putra suami mereka, yakni anak sambung dia, anak yang dibawa oleh suaminya. Kalau dia seorang wanita menikah dengan seorang duda yang memiliki anak laki-laki, atau saudara-saudara laki-laki mereka, yakni saudara si wanita tersebut, saudara laki-lakinya, atau putra-putra saudara laki mereka, yakni keponakan anak dari saudara atau saudarinya, atau putra-putra saudara perempuan mereka. Nah, yakni ponakan dari saudari dia, atau wanita-wanita Islam, yakni saudara akhwat dia. Nah, ini surah An-Nur ayat ke-31. Adapun rias kuku tidak dibolehkan karena itu dapat mencegah lewatnya air ke kuku ketika wudhu dan mandi. Sebenarnya sudah ada fatwa yang mengisyaratkan hal ini secara tersirat pada jawaban yang kedua. Sedangkan untuk inai, pacar dan pacar, tidak ada larangan tentang itu dan dianggap seperti kondisi suci, artinya diperbolehkan. Nah, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita lengkapi di sini, ya, pembahasan kita tentang slop, ya, atau sendal atau sepatu yang berhak tinggi. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, ya, yakni Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Ishaq Ibnu Rahuya rahimahullah dalam Mustadnya, disebutkan kana nisa'u Bani Israel yattakhidna qawalib. Nah, di sini disebutkan, ya, kata qawalib adalah bentuk jamak dari qalib. Qawalib yang dimaksud di sini yakni qalib. Qalib itu sandal dari kayu. Ya, sandal dari kayu. Nah, karena wanita-wanita dahulu, ya, itu sering memakai sandal tinggi dari kayu. Sudah ada di zaman dahulu, ya. Nah, dan ini diantara bentuk kerusakan, ya, diantara bentuk kerusakan, dan disebutkan oleh para ulama kita bahwa ini diantara bentuk penipuan, ya, yang dilakukan oleh para wanita. Di mana bentuk penipuannya di sini? Ya, ini dia memakai pakaian, ya, pengelabuan, dan Nabi SAW mengatakan man ghasyana falaysa minna. Dalam hadis Muslim, barang siapa yang mengelabui kami, maka ia bukan termasuk dari golongan kami. Nah, jadi tubuhnya itu seharusnya dia kurang tinggi, ya, maka dia memakai slop itu untuk kelihatan apa? Kelihatan lebih tinggi. Dan apa tujuannya? Tujuannya pasti untuk membanggakan dirinya. Nah, karena orang yang melakukan itu ada atau tidak ada niatnya, maka sudah terbukti, sudah teramalkan dengan perbuatan. Tidak perlu lagi dia beralasan.
ya saya memakai selop tinggi Ustadz, ini tujuannya supaya begini dan begini. Sudah, pasti kita tahu dia apa tujuannya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk kelihatan lebih tinggi. Dan ini diantara bentuk mempertontonkan perhiasan. Nah, dan para ulama, hampir seluruh para ulama berfatwa akan ketidakbolehannya menggunakan pakaian tersebut atau sandal tinggi atau selop tinggi tersebut. Dan di antara bentuk tabarruj. Nah, di antara bentuk tabarruj, karena Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut dengan mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu berhias, bertingkah laku dengan tabarruj seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Dan ini termasuk di antara amalan orang-orang sebelum umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni di zaman Bani Israel. Nah, yang di mana notabene mereka ya tidak mengikuti syariat yang benar. Oleh karena itu hendaknya para akhwat, para muslimah ya mencukupkan dirinya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan untuknya. Kalaupun Allah takdirkan dia kurang tinggi, maka nikmati, syukuri hal itu. Nah, karena yang membedakan seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan tinggi kurang tinggi, namun yang membedakan seorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala yakni keimanannya, takwanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguh yang termulia di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala yakni yang paling bertakwa. Maka perbaikilah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sekalipun kita tinggi, kalaupun takwa kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apalah artinya. Nah, oleh karena itu ini juga diantara bentuk ya gurur, tipuan syaitan, yakni kepada para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terlalu fokus ya untuk memperbaiki, untuk memaksimalkan zahirnya, serta tidak memperhatikan apa yang lebih penting dari hidupnya, yakni memperbaiki batinnya. Kan ini yang dianggap ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Allah Subhanahu wa taala mengatakan hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali mereka yang membawa atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Nah, hadza wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan. Silahkan yang mungkin ada yang bertanya. Baik Ustadz, silakan bagi umahat yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand atau mengirimkan melalui kolom chat komentar. Ya, baik, mungkin masih ada yang mengetik ya Ustadz. Ini Ana cuma mewakilkan beberapa pas hari ini, intinya kan karena besok kan Muharram ya Ustadz. Banyak yang menanyakan apakah doa yang awal tahun dan akhir tahun itu adalah sahih. Mungkin bisa Ustadz jelaskan. Iya, jadi memang ada yang diperintahkan, yang disunnahkan, tapi bukan doa untuk menyambut tahun baru Hijriah. Nah, jadi memang ada doa, jadi doa yang umum, ya, tidak seperti doa-doa yang tersebar, ya, doa-doa yang tersebar itu banyak doa-doa yang tersebar, namun tidak bersumber dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, seorang Muslim, ya, itu tidak disyariatkan baginya, ya, untuk menyambut ataupun melepas tahun. Nah, ini
disebutkan oleh para ulama. Nah, bahkan yang paling keras dalam hal ini di antara yang mengingkari adanya doa khusus melepas tahun dan menyambut tahun baru Hijriyah, yakni Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala. Nah, jadi tidak ada ngumpul-ngumpul zikir eh, apalagi sampai begadang. Ini semua tasyabbuh kepada orang-orang yang semangat, ya, apa namanya, tidak mau kalah dengan orang-orang yang eh, menyambut tahun baru Masehi. Akhirnya mereka juga membuat. Nah, mereka juga membuat. Oleh karena itu hendaknya seorang Muslim betul-betul dia belajar, ya, belajar, nah, agar terjauh dari segala macam bentuk keburukan. Janganlah dia berlomba, nah, dengan apa-apa yang tidak bersumber dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin salah satu di antaranya yakni doa yang sering tersebar, ya. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman. Kalau tidak salah, ya. Wassalama wal islam wa jiwari minasyaitan wal wani minar rahman. Ini yang sering dibaca oleh orang-orang memasuki awal bulan atau awal tahun. Namun riwayat zikir ini, doa ini, ya, ini lemah, ya, tidak bersumber dari sesuatu yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Oleh karena itu seorang Muslim yang baik hendaknya dia betul-betul memperbaiki ibadahnya, meningkatkan ibadahnya dari sisi kualitas dan kuantitas kapanpun. Tidak mesti di akhir tahun atau melepas tahun. Nah, karena seorang Muslim senantiasa berikat dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dia belum mengetahui, tidak kita ketahui kapan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Karena sejatinya orang yang mengakhiri tahun atau mengawali tahun, berarti sejatinya umur kita telah berkurang. Karena seorang Muslim telah dicatat baginya takdir umur. Nah, dan umur ini senantiasa kita mendekat dengannya. Oleh karena itu sejognya seorang Muslim ketika berlalu hari-hari demi hari, seharusnya membuat dia lebih sedih. Nah, karena sudah mendekati yang namanya kematian. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, yang lain silahkan. Ya, yang lain silahkan. Sambil mengisi yang lain juga ya Ustadz. Tadi kan Ustadz bilang kalau wanita yang memakai seperti heels, itu kan termasuk tabaruj. Walaupun itu cuman heelsnya 3 cm, itu apakah termasuk tabaruj juga Ustadz? Jadi dilihat di sini. Yang sampai jinjit, ya, sampai dia jinjit. Tapi kalau cuma sekedar wajarnya kayak 2 cm atau 3 cm, saya tidak mengapa, insya Allah, selama kakinya itu betul-betul tidak membuat dia jinjit. Atau mungkin dia pakai sepatu yang memang bukan jinjit, tapi memang semuanya ada hak tingginya, rata. Ini juga termasuk. Ini juga termasuk diantaranya. Jadi tidak mesti dia jinjit bahwa dikatakan haram, tidak. Tapi ya, sekalipun itu tidak membuat dia jinjit, tapi tinggi ke atas, ya, maka dia termasuk diantaranya. Karena ingin menampakkan dirinya lebih tinggi, maka itu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dimasukkan kategori orang yang menipu. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, selanjutnya pertanyaan dari anggota A3 atas nama Ainun Ummu Azhar. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah Ana mewarnai rambut dengan warna hitam untuk meratakan warna rambut Ana karena dulunya memakai warna merah? Syukron jazakumullah khairan admin dan Ustadz. Masya Allah. Jadi rambutnya sekarang warna merah. Subhanallah. Mending rambut Anda yang sekarang. Jadi ini saya nggak mau bahas terlalu jauh karena nanti akan kita bahas insya Allah di pertemuan ke-14, ya.
Jadi boleh seorang itu mewarnai rambut selama bukan warna hitam. Ya, selama bukan warna hitam. Karena kalau warna hitam itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersifat haram. Bersifat haram. Nah, banyak hadisnya ya. Di antaranya dalam Sahih Muslim, ada juga dalam Sahih Al Bukhari, ada juga dalam Abu Dawud rahimahumullah. Oleh karena itu intinya kita nggak berpanjang lebar karena akan kita bahas nanti, yakni menyemir rambut dengan warna hitam apapun mereknya. Itu dilarang dalam Islam. Biarkanlah rambut-rambut Anda merah seperti sekarang. Masya Allah. Ya, semoga, tapi ingat rambut merah ini nggak boleh kita buka di depan laki-laki ajnabi. Boleh di depan suami saja. Nah, Allahu a'lam bishawab. Yang lain apakah ada pertanyaan? Jadi nggak mesti cukup waktunya sampai jam 10 ya. Oh ya, baik Karena Ustaz. sudah nggak ada yang bertanya, maka kita mau cukupkan. Kita tunggu dulu beberapa menit. Karena sudah nggak ada yang. Maaf Ustaz, ini karena Zoom-nya qadarullah yang satu bermasalah, jadi ini kembali memakai yang cuman durasi 40 menit, dan ini udah ada peringatan, tinggal waktu tersisa 2 menit lagi Ustaz. Oh ya nggak apa-apa. Kita cukupkan saja kalau begitu. Oh ya, baik, dicukupkan saja, tidak mengapa Ustaz. Iya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat atas pertemuan kita di malam hari ini. Segala kelebihannya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan datang dari saya pribadi sebagai makhluk yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Semoga Allah menjaga kita semua, terkhusus kepada para akhwat, para muslimah. Semoga Allah menjaga kalian semua, diberikan kekokohan, keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Nah, bisa.